Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Ciciana dengan NIM 112411244. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bu Purwanti. Untuk judul materi kali ini, saya akan membahas tentang absorption costing atau biasa disebut dengan metode biaya absorpsi. Oke, untuk isi materi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, manfaat, komponen absorption costing, rumus absorption costing, cara menghitung absorption costing, contoh soal, dan terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, jadi apa sih absorption costing itu? Absorption costing adalah metode akuntansi untuk menghitung biaya produksi secara akurat dan membuat keputusan bisnis yang tepat terkait produksi hingga penetapan harga produk. Di dalam metode ini tuh mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu terdiri dari bahan baku, upah tenaga kerja, pengiriman, ataupun transportasi. Namun, biaya tidak langsung itu terdiri dari perlengkapan, manufaktur, utilitas, listrik, biaya sewa, biaya admin, dan juga asuransi. Nah, tentunya di absorption costing ini terdapat berbagai macam manfaat ya. Mungkin salah satunya itu yang pertama, membantu perusahaan menetapkan harga jual. Nah, dengan ini perusahaan ini tuh dapat menghitung laba yang diharapkan dari penjualan produk dan menentukan apakah harga jual yang ditetapkan akan menghasilkan laba yang diinginkan. Yang kedua, di sini ada memungkinkan perusahaan memonitor biaya produksi, yang dimana perusahaan dapat dengan mudah memonitor biaya produksi dan menentukan bagaimana biaya produksi itu dapat dikurangi atau dioptimalkan untuk memaksimalkan laba. Kemudian yang ketiga ini ada memfasilitasi analisa kinerja produksi. Maksudnya gimana sih? Jadi, hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa biaya produksi ini tuh tidak melebihi anggaran yang diharapkan. Dan produksi ini bisa berlangsung secara efisien. Dan yang terakhir di sini ada membantu perusahaan mengukur produktivitas, yang dimana perusahaan itu mengukur produktivitas dengan membandingkan rasio biaya produksi terhadap jumlah produk yang akan diproduksi. Selanjutnya ada komponen absorption costing. Yang pertama di sini ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja, yang dimana biaya ini terkait dengan pembayaran upah untuk tenaga kerja yang ikut serta dalam proses produksi. Yang ketiga di sini ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong itu biaya yang terkait dengan pembelian bahan yang digunakan dalam proses produksi selain bahan baku. Yang keempat di sini ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang berkaitan dengan biaya produksi lainnya, seperti biaya perawatan mesin, biaya listrik, biaya administrasi, dan lain-lain. Yang kelima di sini ada biaya penyimpanan. Jadi biaya penyimpanan itu berkaitan dengan pemeliharaan persediaan bahan baku dan bahan penolong. Kemudian yang keenam ada biaya pengiriman. Jadi biaya pengiriman itu berkaitan dengan pengiriman bahan baku dan bahan penolong dari supplier ke pabrik. Dan yang terakhir di sini ada biaya promosi. Biaya promosi adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan penjualan. Lalu di sini ada rumus-rumus dari metode biaya absorpsi. Yang pertama di sini ada harga jual ya. Jadi yang dimana ada biaya bahan baku, biaya upah, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi itu semuanya dijumlahkan. Yang kedua ada rumus harga pokok produksi atau HPP per unit. Jadi rumusnya itu total biaya produksi dibagi jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga ada harga pokok penjualan total, yang dimana rumusnya itu HPP per unit dikali unit yang terjual, lalu dijumlahkan dengan biaya non produksi. Selanjutnya ada laba kotor. Untuk menghitung laba kotor itu tinggal selisih antara penjualan dan juga HPP total. Untuk menghitung laba bersihnya itu selisih antara laba kotor dan juga biaya operasi. Dan yang terakhir ada persediaan akhir, yang dimana rumusnya HPP per unit dikali unit yang tidak terjual. Nah, selanjutnya kita masuk cara menghitung metode biaya absorpsi. Yang pertama itu kita bisa menghitung biaya langsung. Jadi kita tuh harus menghitung biaya langsung yang dapat dikaitkan secara langsung dengan item tertentu yang diproduksi.
Yang kedua, kita bisa menghitung biaya tidak langsung. Jadi, kita tuh harus menghitung biaya tidak langsung yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk operasi, meskipun tidak langsung terkait dengan produksi atau penjualan produk. Yang ketiga ada hitung biaya total. Jadi, jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung itu dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Yang keempat itu menghitung harga pokok unit. Dalam menghitung harga pokok unit dengan membagi biaya total dengan jumlah unit yang dihasilkan. Selanjutnya ada hitung laba bersih. Untuk menghitung harga pokok unit, kita dapat menghitung laba bersih dengan mengurangi harga pokok unit dari harga jual produk. Oke, di sini saya memberikan contoh soal ya. Sederhana aja. Jadi soalnya tuh PT Sejahtera memproduksi dan menjual produknya dengan data berikut untuk bulan Januari 2024. Nah, di sini ada harga jual per unit itu tuh sebesar 50.000, jumlah produksi 10.000 unit, jumlah penjualan 8.000 unit. Kemudian ada biaya variabel per unit di mana terdiri dari bahan baku sebesar 10.000, tenaga kerja langsung sebesar 5.000 dan overhead variabel sebesar 3.000. Kemudian ada biaya tetap yang terdiri dari overhead tetap sebesar 60 juta dan biaya pemasaran tetap itu sebesar 20 juta. Kemudian tidak ada persediaan awal ya. Lalu kita diminta untuk menghitung laba operasi dengan metode biaya absorpsi. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa mencari yang pertama itu biaya variabel per unit yang dimana itu tuh tinggal dijumlahkan ya. Bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead variabel. Nah, di sini kan ada 10.000, 5.000, dan 3.000. Jadi total semuanya itu sebesar 18.000. Selanjutnya kita akan menghitung overhead tetap ya. Untuk mendapatkan overhead tetap itu rumusnya itu total overhead tetap dibagi jumlah produksi, yang dimana overhead tetapnya itu tadi 60 juta dibagi 1.000 unit. Jadi menghasilkan 6.000. Selanjutnya kita akan menghitung biaya total produksi per unit yang dimana kita menjumlahkan ya tadi biaya variabel sama overhead tetap per unit, yang dimana tadi biaya variabelnya itu menghasilkan 18.000 dan total overheadnya 6.000. Jadi menghasilkan 24.000 untuk total biaya produksi. Kemudian untuk menghitung HPP, harga pokok penjualan, itu bisa kita mengkalikan ya unit yang terjual dikali dengan biaya produksi per unit, yang dimana unit yang terjual tadi 8.000 unit dikali 24.000, jadi menghasilkan 192 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung persediaan akhir itu kita bisa pakai rumus unit yang diproduksi dikurangi unit yang terjual lalu dikali dengan biaya produksi per unit. Di sini ada 10.000 dikurangi 8.000 lalu dikali dengan 24.000. Jadi jumlah selisih tadinya itu 2.000 lalu dikali dengan 24.000. Menghasilkan jumlah persediaan akhir sebesar 48 juta. Kemudian untuk mencari total penjualan kita bisa mengkalikan antara unit yang terjual dengan harga jual per unit, yang dimana 8.000 dikali 50.000 menghasilkan 400 juta rupiah untuk total penjualan. Lalu di sini ada biaya operasi ya, jadi non produksi, jadi tetap aja tadi biaya pemasaran itu sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung laba operasi yang dimana rumusnya itu kita bisa menselisih antara penjualan, HPP, dan juga biaya pemasaran tetap. Yang dimana tadi ada 400 juta dikurang 192 juta dikurang 20 juta rupiah. Jadi laba operasi itu sebesar 188 juta rupiah. Nah, kita akhirnya udah di penghujung presentasi kali ini, jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, absorption costing itu adalah salah satu metode biaya yang membantu perusahaan mengukur biaya produksi dan biaya penjualan dengan memasukkan biaya overhead. Dengan ini, perusahaan dapat menentukan biaya produksi dan biaya penjualan yang tepat dalam mengukur profitabilitas. Dengan demikian, metode ini memberikan alat yang berguna bagi perusahaan untuk menentukan harga produk dan keuntungan yang tepat. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya akan berterima kasih dan saya ingin meminta maaf jika saya ada salah kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.